sudah menekuni budidaya gurame sejak umur 17 tahun yang lalu. Di sini saya akan membagikan bagaimana tips dan triknya selama saya berbudidaya ikan gurame. Di sini saya melihat bahwa ikan gurame memang potensial untuk dibudidayakan. Melihat harga pasaran yang ada di masyarakat itu sangat tinggi dan permintaan juga sangat tinggi. Nah, dari situlah saya melihat bahwa ini adalah potensi yang bagus untuk para petani, khususnya anak-anak muda yang ingin budidaya perikanan. Gurame diminati karena rasanya yang enak, terus dagingnya yang lembut, kesat, dan juga harganya yang sangat mahal. Lalu saya melihat bahwa budidaya gurame juga mempunyai potensi-potensi yang luar biasa yang lain, yaitu budidaya yang mudah, murah, dan juga hasilnya yang melimpah. Ini membuat para anak-anak muda milenial juga mengidam-idamkan untuk budidaya gurame. Hal ini menunjang bahwa anak-anak muda mampu memberikan potensinya untuk usaha di bidang perikanan. Nah, ngomong-ngomong masalah perikanan, kenapa saya memilih gurame seperti itu? Karena melihat gurame itu yang mudah dibudidayakan. Salah satu contohnya, mereka tidak hanya memakan pakan biasa dari pelet atau misalnya konsentrat, tapi kita juga bisa menambahkan seperti dedaunan, seperti gedebok pisang, lalu juga ada kangkung, ada ketela, kates, dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk para petani sebagai tambahan makanan kepada ikan gurame. Itu salah satu poin plusnya, karena melihat bahwa ikan gurame notabene adalah herbivora. Seperti itu. Lalu juga bagaimana cara pembudidayaannya? Sangat-sangat mudah. Kita harus banyak-banyak menggerocok air, atau istilahnya kita menambahkan air pada ikan setiap harinya kalau sudah mau panen. Tapi kalau sebelum panen tidak perlu banyak-banyak, misalnya 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali untuk menyegarkan ikan. Karena ketika kecil masih rentan dalam penyakit ataupun suhu yang kurang bersahabat pada ikan gurame. Namun bila mana sudah menginjak besar, mereka harus banyak-banyak oksigen, dan karena tempatnya yang semakin sesak, maka dari itulah gurame ini juga ada resiko, yaitu resikonya ketika sudah besar harus intens untuk perawatannya, seperti itu. Bagaimana kita melihat potensi ini? Harus kita manfaatkan sebesar-besarnya, karena gurame ini jarang ada yang membudidayakan. Rata-rata banyak orang yang memilih kepada lele ataupun ikan nila, padahal ikan gurame itu sangat mudah dan hampir sama membudidayakan seperti ikan nila maupun ikan-ikan yang pada umumnya. Dan saya berbudidaya gurame juga tidak menggunakan air yang mengalir, tapi cukup air yang tenang seperti ini yang ada di belakang saya. Nah, namun di bidang budidaya gurame, kalau sudah menginjak ukuran besar, kita juga harus tahu, yaitu menambahkan jaring-jaring di sekitar kolam. Apa sih manfaatnya jaring-jaring di sekitar kolam? Manfaatnya yaitu ketika ikan sudah menginjak dewasa, dia akan rentan yaitu gesekan dengan teman-temannya. Nah, ketika gesekan dengan teman-temannya, itu bisa menimbulkan loncatan pada ikan. Mungkin kalau teman-teman semuanya lihat di beberapa video atau YouTube yang ikan sampai loncat ke atas dan sebagainya, untuk mengatasinya salah satunya diberikan jaring-jaring ikan. Seperti itu. Lalu, Mas, bagaimana sih misalnya kalau ikan kita terkena penyakit atau misalnya rawan dengan penyakit? Ada tipsnya teman-teman semuanya, yaitu kita bisa menambahkan probiotik, vitamin, ataupun antibiotik kalau memang parah ikannya. Kalau untuk ikan-ikan yang normal biasanya cukup probiotik dan vitamin untuk setiap harinya. Misalnya kita tambahkan beberapa vitamin seperti susu, terus juga beberapa istilahnya netralisir, ada banyak probiotik E4 dan sebagainya. Itu bisa dipakai untuk ikan gurame supaya
dia cepat besar ataupun daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, kalaupun ada gurame yang sakit misalnya, kita bisa menambahkan antibiotik. Kalau kami biasanya menambahkan seperti rifampicin, kita seperti Proxigra, yaitu antibiotik yang untuk khusus mengobati ikan-ikan yang terkena penyakit seperti yang kena jamur ataupun yang kena beberapa misalnya tatu atau misalnya luka ya. Nah, itu bisa diobati dengan beberapa antibiotik yang bisa saya sebutkan tadi. Nah, ada juga misalnya bagaimana misalnya kalau kita melihat banyak hama misalnya. Nah, kalau biasanya hama yang paling utama di ikan gurame ya kalau selama saya berbudidaya yaitu tikus. Kenapa kok saya menyebutkan tikus? Karena tikus itu saya membuat dengan terpal ya, ikannya kolamnya dengan terpal. Nah, ketika terpal ini misalnya sudah saya pasang di bawah tanah, banyak tikus-tikus itu yang masuk. Nah, ketika tikus-tikus itu masuk, nantinya tikus-tikus itu akan menggerogoti terpal tersebut. Nah, bahayanya di situ teman-teman semuanya. Maka dari itu hati-hati. Misalnya di pinggir-pinggir kolam, misalnya disiapin jebakan atau misalnya dibersihkan. Karena tikus-tikus itu suka kalau misalnya rumput-rumput yang tebal dan sebagainya itu membahayakan pada kolam ikan. Lalu juga tumbuh-tumbuhan ya. Misalnya kalau di samping-sampingnya terlalu ada akar yang sangat dalam, itu bisa membuat jebol ya. Itu kolamnya bisa joblos dan akhirnya joblos ke kolam. Akhirnya tidak ada setahun 2 tahun bisa saja ganti terpal kalau misalnya kita tidak hati-hati.